Sebentar, saya share screen. Jadi Islam itu adalah perbuatan. Yang dilihat adalah perbuatannya, bukan hanya iman kosong. Oke, di sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Wa'dallahi haqqo wa man asdaqu minallahi qilat. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan orang-orang yang beriman, ingat katanya iman dulu, ya. Pahami kalimatnya dalam terjemahannya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Underline kalimat itu. Beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Artinya semua perbuatan-perbuatan baik. Kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Artinya di sini Islam memahami iman adalah bentuk dari perbuatan itu sendiri, bukan iman kosong. Nah, kalau kita linearkan ini dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam, kami melakukan segala yang diperintahkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Contoh seperti yang saya bilang tadi, Yesus melakukan puasa, kami melakukan puasa. Yesus beramal baik, kami beramal baik. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, sembah Bapa. Nanti akan saya elaborasi Bapa yang mana yang benar itu. Bukan hanya diksinya saja Bapak, tetapi kita parameter dari deskripsi dari Bapak itu dan Allah itu seperti apa. Ya, Yu'etfafe itu seperti apa. Bukan perbedaan diksi di sini, tapi perbedaan secara deskripsi, secara kontekstual. Nah, kalau kita kaitkan dalam hal ini, Muslim melakukan segala hal yang diperintahkan oleh nabi-nabi, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus sunat, kami melakukan sunat. Seperti yang dikatakan Yesus, saya ulangi lagi terpaksa nih. Ya, satu iota pun tidak ada yang dihilangkan dan kami melakukan itu. Kalau kita challenge Kristen dan Islam yang melaksanakan semua perbuatan-perbuatan Yesus, kamilah yang melakukan perbuatan Yesus. Kamilah yang melakukan segala amalan-amalan yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, ketika kalian mengatakan bahwa iman kalian adalah dengan perbuatan, saya katakan sekali lagi, di dalam kitab Anda sendiri mengatakan bahwa maka ketika mempercayai Yesus, nanti saya kasih ayatnya, mempercayai Yesus Kristus sebagai penyelamat atau sebagai penebus dosa kalian, kalian akan masuk surga. Di situ tidak ada perbuatan, tetapi cukup percaya kepada Yesus dan kalian akan masuk surga. Nanti saya kasih ayatnya, Rio. Roma 10. Artinya di sini, Roma 10 betul, Gurunda. Artinya di sini Muslimlah yang melaksanakan hal ini. Di dalam Quran surat An-Nisa tadi saya katakan, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Iman selalu di dalam Al-Quran dikaitkan dengan amal kebajikan. Banyak ayat-ayat Al-Quran ketika bilang iman selalu dilanjutkan dengan amal kebaikan, amal kebajikan, perbuatan-perbuatan baik. Ini yang tidak ada di dalam kitab Anda, bahwa percaya hanya kepada penyaliban Yesus sebagai penebus dosa, kalian akan masuk surga. Nonsen tanpa perbuatan. Itu. Terima kasih. Silakan Gurunda dilanjut. Iya, sedikit dari saya, teman-teman. Jadi gini, bagaimana mungkin kemudian sahabat-sahabat mengatakan kami beriman dan kami melakukan, sementara iman para nabi aja dulu di dalam kitab saudara, perbuatan itu adalah yang terkait dengan hukum-hukum atau ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat. Baca di dalam Yehezkiel 18 nomor 9, Ulangan 28 nomor 1, kemudian Ulangan 11 nomor 1, kemudian Ulangan 27 nomor 26. Semua harus dipraktekkan dengan perbuatan. Sementara pondasi Kristen itu adalah memerdekakan, membebaskan dari aturan tadi dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal. Kan itu poinnya. Jadi perbuatan itu nggak ada lagi, cuman iman. Makanya Paulus itu mengatakan bahwa orang diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman. Artinya bukan karena perbuatan, tapi karena iman orang diselamatkan. Itu tidak boleh dilupakan itu, karena itu adalah petua terakhir dari Paulus. Kemudian ketika saudara Erben tadi membawa Al-Quran Karim, surah Al-Anbiya ayat 91. Memang betul, ayat Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam
itu adalah pertanda bagi seluruh alam. Pertanda apa? Pertanda kebesaran Tuhan yang mengutus dia. Dia lahir tanpa ayah, dia membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Iman Islam itu ada di situ. Makanya ayat itu mengatakan adanya kata ayat. Kata ayat itu artinya tanda-tanda. Sama dengan bahasa yang kata yang ada di dalam ayat-ayat lain, biayantina, biayanti, ayantihi, ayati, dan seterusnya. Tanda-tanda ini kemudian itu dinisbahkan kepada siapa yang mengutus. Berarti mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah mujizat sebagai pertanda kepada seluruh manusia bahwa Yesus itu adalah nabi, bahwa Yesus itu adalah rasul. Dan iman Islam itu ada di situ. Nah, ketika saudara mengatakan Yesus dipercaya bukan hanya datang kepada Bani Israel, tapi dia datang kepada seluruh umat manusia. Iya, betul itu. Makanya umat Islam itu percaya. Tapi ruang lingkup pengajarannya hanya tertuju kepada satu golongan saja, yaitu Bani Israel. Tetapi umat manusia harus percaya kepada dia bahwa dia adalah nabi, dia adalah rasul yang dikhususkan oleh Allah untuk membenahi akhlak dan akidah daripada orang Yahudi. Itu iman kami umat Islam. Makanya kalau Anda melihat di dalam data kitab saudara, itu banyak data yang diterangkan kemudian berseberangan dengan akidah Anda, berseberangan dengan iman Anda. Contoh misalnya, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Sangat jelas kok di situ. Hai orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan. Ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, dengan mujizat, dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi Allah yang berkarya, makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 4, makananku adalah melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Makanya dia hanya perantara. Dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi dia sakti. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi perkataannya adalah firman. Kenapa? Karena yang membackingi dia itu adalah pencipta alam semesta. Yang punya alam semesta ini yang mengutus dia. Dia bukan manusia biasa. Dia super hebat. Ya, kafir seorang Islam ketika dia mengingkari itu. Kafir dia. Islam KTP dia kalau dia tidak mengimani Yesus Isa alaihissalam seorang nabi, seorang rasul yang mujizatnya sangat luar biasa. Kafir mereka itu. Makanya dikatakan bahwa Yesus itu harus dipercaya oleh dunia. Dunia ini harus percaya. Semua agama harus percaya. Ya, Buddha, Hindu, Katolik, apapun itu harus percaya kepada Yesus bahwa dia itu adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Saya kira itu poin penting yang saudara harus pahami. Nah, terkait dengan terakhir lagi dari saya sedikit dengan data yang saudara bawa, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu seirama dengan surat Paulus dalam kitab Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, sekarang tergantung kepada saudara. Apakah mau percaya ada manusia, ada yang kemudian menjadi Tuhan, kemudian mati, kemudian bangkit, lalu menjadi Tuhan? Silakan tanya kepada hati sanubari yang paling dalam. Apakah pencipta alam semesta mensifati sifat seperti itu? Kalau belum yakin, lihat lihat perjanjian lama. Bagaimana tipikal Tuhan? Apakah dia bisa mati? Apakah bisa dibunuh? Apakah bisa dibangkitkan? Dan seterusnya, silakan Anda lihat dalam situ. Karena kalau Al-Quran sudah pasti Anda menolaknya. Demikian sementara, silakan. Ya, silakan. Aku mau tanggapin ya, lo. Aku mau share screen. Ya, silakan. Ya, karena memang Bang Zuma ini sekarang sudah mulai melunak. Kalau Isa itu akhirnya untuk dunia. Karena memang kemarin itu premisnya sudah saya patahkan.
Karena Isa pun nanti bukan turun di Israel, di tanah Arab, ya kan? Itu kan makanya sekarang kulihat nada-nadanya itu udah mulai melunak. Eh, buat seluruh dunia tapi dari Israel. Nah, sekarang saya jelaskan. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Bukan dari Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu juga ditegaskan kembali di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi memang adalah hoax kalau dinyatakan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel. Memang keselamatan itu dari Yahudi, betul. Seperti yang tadi kemarin saya jelaskan juga. Memang kan keselamatan itu dari Bapak Abraham dulu dimulai. Makanya di situ adalah namanya perjanjian sunat. Makanya kenapa disunat itu mesti di situ? Karena memang dijanjikan keturunan, Bang. Dari Kejadian 3 ayat 15 pun yang dijanjikan itu adalah keturunan. Keturunanmu akan menghancurkan, meremukkan kepalanya dan keturunannya akan melihat tumitmu, meremukkan tumitmu. Di zaman Abraham juga tentang keturunan, di zaman Daud juga ngomong keturunan, di zamannya Yesaya juga ngomong keturunan. Semua itu tentang keturunan yang merujuk pada satu, Lukas 24 ayat 44 ya. Seluruhnya itu semua nabi-nabi, kitab nabi-nabi, kitab Taurat dan Mazmur menulis tentang aku, sang Mesias ini. Gitu. Jadi seluruh Taurat itu, kalau abang melihat Taurat dengan kacamata Islam, dengan kacamata abang, dengan kitab Taurat kami, itu nggak akan bisa nyambung. Harus dengan kacamata Kristus. Yes. Karena seluruhnya itu, Yesus itu, mereka itu menulis tentang Yesus, sang Mesias ini. Seibrani apapun dia, seibrani apapun. Mau dia bahasa, faktanya apa? Tanya di sini orang-orang Yahudi. Bahkan kemarin aku baru berdebat dengan orang Yahudi. Rabi, kamu aja meramalkan tentang Mesias berkali-kali salah kok. Setiap kali salah. Wah, padahal mimpi pun dia berbahasa Ibrani. Nggak cukup, Bang. Kalau cuman hanya bisa berbahasa Ibrani. Harus Mesias itu yang menceritakan tentang dirinya. Nggak bisa yang lain. Nggak bisa abang. Nggak bisa Yahudi sekalipun. Tovia Singer sekalipun nggak bisa. Nah ini. Jadi Yesus ini, Bang, memang untuk segala bangsa. Bukan untuk hanya orang Israel. Memang keselamatan dari orang Yahudi. Ya begitulah, Abang. Oke. Silakan. Iya, jadi saya pun jadi bertanya dengan pertanyaannya Bro Juma tadi ya. Kalaulah Isa itu atau Yesus itu hanya untuk Bani Israel, maka tidak mungkin Allah sendiri mengatakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Apakah di dunia ini hanya orang Yahudi? Apakah dunia itu hanya bangsa Israel sana? Apakah di akhirat itu hanya orang Yahudi juga? Enggak ada di sana orang selain Yahudi. Karena dikatakan dia terkemuka. Bukan salah satu yang terkemuka ya, tapi terkemuka. Ini menjadi pertanyaan saya. Saya mau share screen juga ini. Jadi, tadi ini juga dikutip Bro Juma ini ayat ini, Yohanes ini ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi di sini pertanyaannya begini, siapa manusia yang diberikan Allah mempunyai hidup dalam diri sendiri, di mana dia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan berkuasa untuk mengambilnya. Bahkan di sini dikatakan berkuasa untuk menghakimi. Dan penghakimannya itu, kalau nanti kita bicara Yesus hakim yang adil, ada banyak sekali ayat-ayat. Baru tadi ada pertanyaan, apakah Tuhan bisa mati? Di sini kesempatan ini saya akan menjelaskan etimologi kata Tuhan ya. Inilah patokan gereja. Jadi gereja itu berpatokan bukan kepada KBBI, tetapi kepada Alkitab yang diterbitkan tahun 1974. Ini dia. 1974 Alkitab terjemahan baru. Sedangkan KBBI itu 1988 yang bahasa kelima, tapi pertama kali itu diterbitkan 1983. Dimulai tahun 194 baru kamusnya dimulai disusun. Sedangkan Alkitab 1974 sudah selesai diterbitkan. Jadi tidak bisa lagi kita pakai KBBI memahami apa yang dimaksud di dalam apa yang ada di Alkitab. Bahkan sebenarnya gereja lebih dahulu memakai kata Tuhan daripada KBBI.
Jadi kata Tuhan itu sebenarnya produk gereja. Kenapa? Karena ini ensiklopedia gereja sudah menuliskan itu. Dan kata Tuhan di sini artinya kan ini atasan atau penguasa pemilik. Makanya tadi saya ulang-ulang menyampaikan bahwa Yesus Tuhan artinya dia penguasa. Di situ. Jadi teman-teman muslim mungkin ini perlu dipahami. Makanya ketika kita belajar tentang kitab suci, maka kita memang tidak boleh lepas dari sejarah. Kalau kita lepas dari sejarah, maka kita memiliki pembicaraan yang tidak memiliki pondasi, tidak memiliki pijakan yang kokoh, itu rapuh. Iya, di sini ini saya tunjukkan ya. Jadi ini sudah ada ini ensiklopedia populer gereja. Jadi dari kata Tuhan itu berubah menjadi Tuhan. Ya, kenapa bisa berubah begitu? Karena Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Begitu. Dan itu menunjukkan sifat keilahian. Bukan KBBI, karena KBBI ini pertama kali penyusunan dimulai tahun 74. Sedangkan Alkitab tahun 74 sudah selesai. Dan ini terbitkan 1983 loh. Dan ini pun belum lengkap. Yang lengkap sekarang itu 1988. 1988 itulah yang sekarang disebut KBBI. Jadi sebenarnya ini harus kita legowo dengan sejarah. Kalau kita legowo dengan sejarah, maka memahami ketuhanan Yesus itu adalah sesuatu yang indah. Jadi bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tetapi bukan dia adalah Allah Bapa, bukan. Tetapi firman-Nya Bapa itu sendiri yang menjadi manusia. Ini harus ditegaskan. Baru kalau berbicara tentang tadi ya, Bro Farhan itu membicara tadi tentang kayak sholat, apa semua. Ini Bro Aderion ini gereja ortodoks itu melakukan itu semua. Kalau masalah puasa. Tetapi yang mau saya tegaskan begini sama kita semua yang ada di room ini. Kekristenan ini bukan berbicara ritual semata. Tetapi lebih kepada relasi. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ini digambarkan seperti ranting dan pokok. Artinya begini, ritual tanpa relasi yang intim dengan Tuhan itu sia-sia. Tetapi orang yang sudah ada di dalam relasi dengan Tuhan, tanpa ritual, dia sudah bisa melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu. Jadi ini perbedaannya antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim itu tanpa ritual itu berdosa. Kalau orang Kristen, ritual tanpa relasi itu nggak ada guna, sia-sia, justru dosa itu. Tetapi kalau kita sudah punya relasi, kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita bersatu dengan Kristus, melalui kita menghidupi karakter dan teladan Kristus, maka kita sudah mengalami keselamatan. Maka bagi kita itu penting itu adalah relasi, kedekatan. Bahkan bagi saya begini ya, perbuatan baik yang kita lakukan tanpa relasi sia-sia. Sama seperti seorang anak melakukan banyak perbuatan baik kepada orang lain, tetapi bapak dan mamanya tidak diakui sebagai bapak dan mamanya. Perbuatan baiknya itu sia-sia, nggak ada gunanya. Tetapi kalau anak itu memiliki relasi dengan saya sebagai orang tua, maka otomatis dia tahu cara bagaimana melakukan hal yang menyenangkan hatiku, dan ketika dia berbuat yang menyenangkan hatinya. Kira-kira begitu. Itu yang mungkin saya sampaikan, itulah dulu kira-kira. Nanti kalau ada perkembangan yang mau disampaikan di situ. Tapi saya tanya lagi sama Bro Juma, kalau memang Isa itu hanya untuk Bani Israel, mengapa dia dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat? Apakah dunia itu hanya orang Yahudi, dunianya orang Yahudi? Apakah di akhirat itu juga hanya orang Israel sana? Nggak ada di situ orang Makassar, nggak ada di situ orang Arab. Kalau orang Batak saya yakin ada, karena orang Batak itu Yahudi. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Oke, saya akan bantah datanya si Erben, dan nanti kita adu data siapa yang lebih valid dalam kata Tuhan dan Tuhan ya. Nanti kita elaborasi Erben, dan saya akan tunjukkan bukti dari kekristenan sendiri sejarah Tuhan menjadi Tuhan. Saya akan share screen. Kalau kamu baca bilang kitab suci adalah pahami sejarahnya, saya setuju. Ini adalah penulisnya adalah seorang pendeta Huta Barat, dan ini adalah kolom Kristen. Dan di sini dikatakan kata Tuhan, sebentar, dari kata Tuhyang. Nih, ya saya akan ini ya, bisa di ini enggak? Ini saya kasih biru ya. Boleh kirim linknya Bro, biar aku baca juga. Sebentar ya, saya baca ya. Iya, kirim linknya nggak apa-apa. Berasal dari bahasa Sanskerta yang diserap bahasa Jawa kuno, yaitu Tuhyang, artinya kepala para dewa.
Mengingat bahasa Sanskerta terkait paut dengan Hindu, Tuhan pun bermakna dewa. Ya, jadi saya bukan omong kosong, bukan hanya data dari Kristen, data nasional dari Kompas. Saya akan kasih data dari Kompas. Jadi kalau masalah sejarah ya jangan inilah ya. Insya Allah passion saya di sejarah. Ya, kata Tuhan itu berasal dari kata yang sama di sini, ya. Karena itu maknanya kata yang direvisi akan tidak terpakai. Tetapi saat ini logikanya dan kenyataannya, apakah ada kata Tuhan di KBBI? Ternyata masih ada. Dan kalau kita deskripsikan kata Tuhan ini, silahkan si Erben deskripsikan dan breakdown kata-kata Tuhan ini dari kata apa? Karena harus ada rincian dari kata per kata. Tuhan itu dari kata apa? Kalau memang Tuhan itu dari kata Tuhan, sekarang Tuhan dari akar kata dari Tuhan itu dari kata apa? Itu yang pertama. Kalau saya ditanya, saya bisa menunjukkan. Tuhan dari kata Tuh Hyang. Tuh adalah sang, Hyang adalah di kepala para dewa. Dan ini terkait dari sejarah Sanskerta, sejarah Nusantara, bagaimana Nusantara zaman dahulu, di tahun bahkan sebelum ya Belanda masuk, dia tadi membanggakan tahun 1800-an. Sanskerta itu dari tahun berapa, Erben? Artinya apa yang data yang diklaim oleh gereja itu adalah palsu. Kenapa? Saya berani membuktikan. Silakan breakdown kata-kata, definisikan kata Tuhan itu dari apa. Kalau Tuhyang menjadi Tuhan, sekarang di KBBI masih ada Tuhyang nggak? Nggak ada, karena kata itu sudah diserap dan direvisi menjadi Tuhan. Setiap kata yang direvisi di dalam KBBI pasti dihilangkan kata yang sudah direvisi itu. Tapi anehnya mereka mengklaim kata Tuhan menjadi Tuhan, tapi Tuhan masih ada. Dan kalau kita tanyakan apa dari kata Tuhan itu, akar katanya dari mana? Secara terminologi mereka nggak akan pernah bisa menjawab. Tuhan dari mana? Kalau di dalam bahasa Sanskerta, Tuhan itu dari kata Tuh Hyang, Hyang Widi, Sang Hyang Widi. Kalau Anda orang-orang Jawa pasti tahu, Danyang yang menguasai suatu tempat itu dari kata Dahyang. Jadi Erben, kalau masalah historikal jangan coba-coba memalsu data di depan Farhan. Silakan Gurunda. Baik, yang pertama saya tanggapi dulu terkait dengan terkemuka ya. Nah, inilah keindahan Islam itu. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu dianggap terkemuka di dunia dan di akhirat. Artinya iman kami sebagai seorang muslim itu tidak salah ketika mendudukkan beliau itu adalah seorang nabi dan rasul. Masalahnya di sini adalah Al-Quran menerangkan bahwa bukan hanya kata wajihan, tapi dikatakan Ibnu Maryam, anak laki-laki dari perempuan bernama Maryam. Jadi seterhormat apapun dia tetap manusia. Maka kedudukan yang paling tinggi baginya hanyalah nabi dan rasul. Karena dikatakan Al-Masih Isa Ibnu itu anak laki-laki. Mustahil kemudian ya dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di dalam Al-Quran surah Ali Imran disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disebut wajihan, lalu kemudian diterjemahkan terkemuka di dunia, fit dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Tapi ayat ini kemudian dijelaskan di kalimat akhir, wa minal muqarrabin, dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti masuk ke dalam golongan orang-orang. Berarti bukan cuma dia. Nah, apa buktinya? Coba kita lihat dalam Al-Quran di ayat lain, surah Al-Ahzab ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina aza Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallah wajihan. Musa juga disebut wajihan. Dia mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Tentang Isa disebut wajihan. Tentang Musa juga disebut wajihan. Berarti kedudukannya sama. Itu yang saya tanggapi pertama. Kemudian kepada saudara Ade,
Ketika saudara mengambil data di dalam kitab saudara, ada lagi domba-dombaku yang bukan dari kandang ini. Betul. Ada domba-domba di luar dari pengajaran Yesus. Karena pada saat Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya masih ngajar. Makanya dia pesan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, pergilah ke seluruh bangsa, janganlah ke jalan lain, tapi datanglah kepada murid-muridku dari Bani Israel. Sehingga murid-murid ini masih menjalankan misi dakwah itu. Mengajak orang-orang yang tidak pernah bertemu Yesus untuk beriman kepada Yesus. Jadi memang ada domba-domba. Selain daripada murid yang bertatap muka dengan Yesus. Yang bahaya dan harus diwanti-wanti sekarang ini adalah serigala yang nyamar domba itu. Ada domba, ada yang nyamar domba. Nah, siapa yang nyamar domba ini? Apakah kemudian Bani Israel? Nggak mungkin. Bani Israel dan domba yang disebut Bani Israel sebagian besar menolak Yesus, bukan lagi disebut domba dia, tapi disebut serigala yang menginginkan kemudian pengajaran Yesus itu dipalingkan. Nah, coba kita lihat. Ya. Jadi ketika saya mengatakan ada domba-domba di luar daripada kandangnya Yesus, memang betul kandang yang dimaksud di situ adalah tempat dia ngajar, di mana dia berkeliling, di mana dia bertemu dengan orang-orang ini. Itulah yang disebut kandang. Tapi ada juga domba-domba yang di luar, yaitu mereka yang mengimani Yesus sebagai nabi, berasal dari Bani Israel berdasarkan pengajaran orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus. Makanya kan ada sejarah tuh yang menerangkan antara tauhid dan juga trinitas itu bunuh-bunuhan. Orang yang mengatakan Yesus itu adalah penyampai Firaun dibunuh kan. Lalu kemudian Arius ini habis, musnah. Yang muncul kemudian adalah dia mengajarkan trinitas. Nah, coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 33 nomor 36. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Torah, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain kamu sesat di rumah-rumah ibadat, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang-orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, nah ini Yesus berkata, apa yang dikatakan di akhir kalimat ini? Sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Maksudnya, Antikristus penyesat itu sesama dengan Yesus. Coba kita lihat. 2 Korintus 12 nomor 7 misalnya. Apa yang dikatakan di situ? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu dari dalam dagingku. Duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tapi faktanya, Paulus itu meninggikan diri. Dia bahkan menyetarakan dirinya sama seperti Yesus. Bahkan menyebut dirinya sebagai Bapa. Sementara Yesus menerangkan, menurut tulisan yang ada dalam kitab saudara ya, dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Anak-anakku, inilah adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari kita. Coba. Jadi jangan pernah menyangka di luar daripada Bani Israel serigala itu. Memang mereka berasal di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh kepada kita. Makanya ada Yesus mengatakan begini, percuma mereka beribadah kepada aku, sementara amalan yang mereka lakukan itu adalah adat istiadat, perkataan-perkataan manusia. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Bahwa antikristus itu memang ada, domba-domba yang Anda maksud adalah Anda, tunggu dulu. Apakah betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus bahwa dia adalah domba, Anda adalah dombanya dia. Nah, ketika saya mengatakan Yesus itu harus dipercaya oleh dunia, itu tidak merubah akidah saya, tidak merubah pandangan saya dari sejak dulu. Saya katakan begini, Yesus itu utusan Allah untuk Bani Israel saja. Tapi dunia harus percaya bahwa Yesus itu nabi, dia itu rasul. Percayanya bukan untuk dirinya,
tapi kudu percaya layaknya Muslim. Isa, Yesus itu kami percayai sebagai nabi, tapi ruang lingkup pengutusannya hanya untuk Bani Israel saja. Musa kami imani sebagai nabi, Abraham kami imani sebagai nabi, tapi untuk kaumnya masing-masing. Nah, dunia yang tidak percaya tentang itu tidak ada keselamatan bagi mereka. Nah, ada keselamatan. Termasuk Yahudi yang tidak percaya kenabian Yesus tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Meski mereka menyembah kepada Tuhannya Abraham, mereka mengimani Musa, tapi ketika Yesus datang kepada mereka, mereka tidak mengimani Yesus sebagai nabi utusan Tuhan, tidak akan selamat. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Bani Israel sudah percaya Tuhannya Israel itu Tuhan yang benar, satu-satunya. Tapi mereka menolak Yesus, ditolak oleh Tuhan. Nah, sama ketika ada orang Yahudi percaya Abraham, percaya Musa, percaya Yesus, kemudian datang Nabi Muhammad SAW, ditolak Nabi Muhammad, imannya juga tertolak. Karena sudah datang Nabi terakhir, tapi tidak dipercaya gitu.